Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya Davina Putri Hanum dengan NIM 6670210026 akan menganalisis mengenai kerusakan lingkungan oleh manusia, studi perbandingan antara Indonesia dengan Filipina. Indonesia dan Filipina merupakan dua negara megadiversitas di Asia Tenggara, memiliki banyak persamaan. Yang pertama adalah Indonesia dan Filipina merupakan negara kepulauan. Indonesia menurut data dari Kementerian Kelautan dan Perikanan memiliki sekitar 16.771 pulau yang terdiri dari kepulauan besar dan juga kepulauan kecil. Kondisi ini hampir sama dengan Filipina yang memiliki sekitar 7.100 pulau. Pulau terbesar di Filipina adalah Pulau Luzon di sebelah utara dan juga Pulau Mindanao di sebelah selatan. Yang kedua adalah terletak di wilayah cincin api Pasifik atau yang dikenal sebagai Ring of Fire. Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah gunung api terbanyak di dunia sebanyak 127 gunung yang dilansir dari Pusat Vulkanologi dan juga Mitigasi Bencana Geologi. Sementara data yang dikeluarkan oleh Philippine Institute of Volcanology and Seismology, gunung api aktif di Filipina tercatat sebanyak 24 gunung. Yang ketiga terletak di zona tropis. Zona wilayah antara Indonesia dan Filipina terletak di kawasan tropis. Artinya, kedua negara ini memiliki dua musim utama, yakni musim hujan dan juga musim kemarau. Yang jadi pembeda di antara kedua negara ini adalah musim kemarau di Filipina terbagi menjadi kemarau sejuk dan juga kemarau panas. Dan yang terakhir adalah salah satu persamaan utama antara Indonesia dan Filipina adalah kekayaan alam yang melimpah. Kedua negara ini memiliki hutan hujan tropis yang luas, terumbu karang yang indah, dan juga keanekaragaman hayati yang luar biasa. Namun kekayaan ini membuat mereka rentan terhadap kerusakan lingkungan, baik secara alamiah ataupun ulah manusia. Oleh karena itu, tantangan utama bagi kedua negara ini adalah mempertahankan kelestarian lingkungannya. Kerusakan lingkungan hidup dapat diartikan sebagai proses deteriorasi atau penurunan mutu lingkungan. Deteriorasi lingkungan ini ditandai dengan hilangnya sumber daya tanah, air, udara, pundahnya flora dan fauna, dan juga kerusakan ekosistem. Di Indonesia, dilansir dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan, penyebab utama dari rusaknya lingkungan oleh kegiatan manusia ditandai dengan yang pertama adalah laju deforestasi mencapai 1,8 juta hektar per tahun yang mengakibatkan 21% dari 133 juta hektar hutan Indonesia hilang. Hilangnya hutan ini mengakibatkan penurunan kualitas lingkungan, meningkatnya peristiwa bencana alam, dan juga terancamnya kelestarian flora dan fauna. Yang kedua adalah 30% dari 2,5 juta hektar terumbu karang di Indonesia mengalami kerusakan. Kerusakan terumbu karang meningkatkan resiko bencana terhadap daerah pesisir, mengancam keanekaragaman hayati, dan juga menurunkan produksi perikanan laut. Yang ketiga adalah ratusan tumbuhan dan hewan Indonesia yang langka dan terancam punah. Menurut catatan IUCN Red List, sebanyak 76 spesies hewan dan 127 tumbuhan Indonesia berada dalam status keterancaman tertinggi, yaitu status critically endangered atau kritis, serta 205 jenis hewan dan 88 jenis tumbuhan masuk kategori endangered, dan 557 spesies hewan dan 256 tumbuhan berstatus vulnerable. Dan yang terakhir adalah aktivitas pertambangan, baik yang berskala raksasa maupun mini, ikut andil dalam memperparah kerusakan lingkungan Indonesia. Salah satunya adalah sejak tahun 1967, Freeport Papua menghasilkan limbah seberat 6 miliar ton. Sementara di Filipina, kerusakan lingkungan akibat aktivitas manusia ini ditandai dengan yang pertama adalah polusi plastik, didorong oleh penggunaan plastik sekali pakai yang terus-menerus oleh perusahaan multinasional. Terlebih lagi, merek-merek besar memanfaatkan wilayah Filipina untuk membuang dan membakar sampah plastik secara terus-menerus. Hal ini meningkatkan emisi gas rumah kaca. Yang kedua adalah deforestasi. Bersumber dari German Watch, akibat pengunduhan hutan di Filipina setidaknya tahun 2000 sampai 2019 mengalami total 317 kejadian terkait cuaca yang merupakan hasil tertinggi secara global. Dan yang terakhir adalah mega proyek LNG. Proyek LNG merupakan pengembangan pembangkit listrik tenaga gas untuk menghadapi krisis energi. Filipina merupakan negara ekspansi gas terbesar kedua di Asia Tenggara yang bersumber dari energi tracker Asia. Akan tetapi proyek ini mengancam kerusakan lingkungan yang luas. Salah satunya adalah di wilayah Verde Island Passage.
di mana wilayah tersebut merupakan rumah bagi 60% spesies ikan dan biota laut, dan akan berdampak pada 2 juta orang yang memanfaatkan daerah tersebut. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.